Halo teman-teman, hari ini aku akan ajak kalian belajar bareng loh. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih itu gambar apa? Ya, betul, itu adalah gambar generator. Lalu apa sih generator itu? Generator listrik atau pembangkit listrik merupakan mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik, di mana alat ini menggunakan prinsip kerja induksi magnet dalam menghasilkan listrik. Lalu, bagaimana caranya energi mekanik bisa diubah menjadi energi listrik? Yuk simak videonya. Pada generator terdapat cincin pemutar yang terhubung dengan jangkar. Ketika jangkar sejajar dengan magnet, laju perubahan fluksnya adalah nol, sehingga tidak ada listrik yang dihasilkan. Ketika jangkar berputar, fluks magnet mulai berubah dan elektron di jangkar mulai mengalir, kemudian arus listrik terbentuk. Cincin pemutar juga terhubung pada sikat karbon. Ketika sikat karbon bersentuhan dengan cincin pemutar, elektron dialirkan ke galvanometer, maka akan terbentuk arus listrik yang dikarenakan adanya fluks magnet yang berubah-ubah seiring waktu. Kemudian, arus listrik akan mencapai titik maksimum setelah seperempat siklus perubahan fluksnya. Nah, dari video tadi, yuk kita belajar bagaimana cara menghitung arus maksimum yang dihasilkan oleh generator. Sebuah generator AC memiliki 150 lilitan dengan hambatan dalam sebesar 6 ohm. Flux magnetik yang berubah-ubah terhadap waktu dinyatakan dengan persamaan Pi terhadap T sama dengan 0,3 sin 40 T dengan satuan Weber. Tentukan arus induksi maksimum yang mengalir pada kumparan. Kita asumsikan N merupakan jumlah dari lilitan yaitu 150 lilitan. R merupakan hambatan dalam yaitu 6 ohm. Dan Pi terhadap T merupakan fluks magnet yang berubah-ubah terhadap waktu yang bernilai 0,3 sin 40 T dengan satuan Weber. Dan yang ditanyakan yaitu Imax atau arus induksi maksimum yang didapatkan. Kita menggunakan rumus GGL induksi pada hukum Lenz, di mana karena arus induksi akan selalu berlawanan dengan penyebabnya. Rumusnya yaitu epsilon sama dengan negatif N dikali D Pi terhadap T per dt. N di sini yaitu minus dikarenakan tadi bahwa arus induksi akan selalu berlawanan arah dengan penyebabnya. Di sini berarti arusnya bernilai negatif. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan tersebut ke angka-angka yang telah didapatkan, di mana epsilon sama dengan negatif 150 lilitan dikali D dikali nilai Pi yaitu 0,3 sin 40 T per dt. Selanjutnya, epsilon sama dengan negatif 150 dikali D 0,3 sin 40 T per dt diturunkan, di mana didapatkan 0,3 dikali turunan dari sin 40 T yaitu 40 cos 40 dihitung epsilon sama dengan negatif 150 dikali dengan 0,3 dikali 40 cos 40-nya. 40 ini kita ubah, di mana kita ingin mencari nilai arus maksimumnya, maka nilai cos ini juga harus bernilai maksimum. Angka maksimum dari cos yaitu angka 1. Maka dari itu cos 40 ini akan diubah menjadi angka 1 agar dapat mencari arus maksimumnya. Sama dengan minus 150 dikali 0,3 dikali 40 hasilnya 1,2 dan dikali 1. Sama dengan negatif 150 dikali 1,2. Hasilnya epsilon sama dengan negatif 180, di mana angka negatif ini menandakan bahwa arahnya negatif. Kita substitusikan persamaannya untuk mendapatkan hasil dari arus maksimumnya, di mana epsilon atau GG induksi sama dengan arus maksimum dikalikan dengan hambatan. Hambatan di sini adanya hambatan dalam, jadi kita menggunakan hambatan dalam itu dikali dengan R kecil. Kita substitusikan di mana epsilon atau kita dapatkan tadi nilainya yaitu negatif 180 sama dengan Imax dikali dengan hambatan dalamnya 6 ohm.
Di sini negatifnya tidak perlu digunakan karena itu hanya penanda arahnya. Kemudian kita substitusikan Imax sama dengan 180 dibagi dengan 6. Maka didapatkan hasil arus maksimumnya yaitu 30 ampere.